Dua sisi malam ini hadir dengan tema Dokter Berguguran, Beban Kerja Pemicunya dengan narasumber anggota Dewan Penasehat IDI, Dr. HN Naza. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Dr. Hermawan Saputra. Anggota DPR RI, Irma Suryani Caniago. Praktisi kedokteran, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Adil dan Aditya Nugroho. Apa kabar, Kok? Alhamdulillah kabar baik nih. Langsung aja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Adil. Pi, malam ini yang akan kita bahas nih, kita melihat kalau di rumah sakit itu mulai dari antrian dokter, ruang IGD, itu semuanya penuh, Pi. Tapi ternyata ada yang luput dari perhatian kita tentang beban kerja dokter, kemudian bagaimana kesejahteraan para nakes ini. Nah ini dia, Ho, ya, apalagi beberapa waktu lalu begitu ya. Ini ada kasus atau beberapa kasus dokter yang informasinya ini bunuh diri. Ya. Nah setelah ditelisik lebih lanjut, dugaan bunuh diri para dokter ini atau internship ini karena stres yang berlebih, beban kerja yang berat, burnout istilahnya. Ya. Betul. Nah ini yang akhirnya miris kita. Kita sangat prihatin dengan kejadian ini dan ini yang akan kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengetahui bagaimana sebetulnya beban kerja dari dokter dan bagaimana juga kesejahteraan seorang nakes. Karena bayangannya adalah ketika menjadi dokter tuh, wah hidupnya mewah, punya privilege banyak. Karena semua orang bercita-cita anaknya kalau bisa jadi dokter kan gitu kan. Saya berharap ini tidak dibiarkan berlama-lama dan harus segera dituntaskan karena apa? Masyarakat membutuhkan pengobatan yang mana itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis. Artinya kalau tenaga medisnya tidak fokus, tidak serius menangani ini, bagaimana kepercayaan masyarakat untuk menyembuhkan sebuah penyakit? Baik, saya ingin langsung ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, ini kita melihat beban kerja dokter yang akhirnya membuat terjadinya burnout, kemudian terutama dokter internship. Ini yang paling banyak kasusnya dalam beberapa bulan terakhir ini, kejadian bunuh dirinya dokter. Mungkin boleh Anda jelaskan sebetulnya faktor apa sih yang menyebabkan akhirnya beban kerja dari dokter ini berlebihan dari pengamatan Anda? Sudah menyala. Ya. Cek, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bung Aditya. Jadi pertama, ini dari perspektif masyarakat dulu ya. Kalau masyarakat harus mengakses pelayanan kesehatan ke rumah sakit misalnya, udah pasti bertemu dengan tenaga kesehatan. Betul. Dan sebenarnya ketemu dengan dokter tuh lapis kedua atau ketiga. Pasti yang paling banyak di rumah sakit, klinik atau puskesmas itu perawat biasanya. Betul. Bahkan sebelum itu ada tenaga administrasi dan nakes lain. Nah baru dia ketika nanti berkaitan dengan clinical advisor-nya, kemudian penegakan diagnosis dia akan ketemu dokter. Tetapi memang perspektif publik segala-galanya itu tergantung dari dokter. Nah padahal di situ ada prosedur administratif, ada prosedur medis dan ada tindakan lain tata kelola dan flow of services di rumah sakit. Nah disinilah titik yang harus menjadi tata kelola rumah sakit itu menjadi lebih baik. Nah ketika terjadi burnout ini berarti ada dua juga dari sisi stressing pekerjaan atau beban kerja itu sendiri. Yang kedua dari segi tata kelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Nah dua sisi ini yang harus kita bicarakan sebenarnya Bung Aditya. Nah kalau kita melihat secara umum rasio kita idealnya ya, ideal. 1:1.500. Jadi satu dokter melayani 1.500. Ini yang paling ideal. Tapi di Indonesia kita satu dokter itu 150.000. Itu pun tidak terdistribusi secara memadai. Tunggu, saya potong sedikit. Satu dokter 1.500 pasien ini adalah kondisi ideal. Ideal. Tapi yang ternyata global terjadi, standar, global standar ya. Yang terjadi saat ini satu dokter 150.000 untuk pasien. di Indonesia. Oke.
Nah itu pun baru memenuhi standar minimum. Nah kenyataannya di lapangan itu berganda lagi karena tidak semua yang ada di layanan kesehatan itu terakses dengan baik dan juga cukup dalam kaitan dengan kebutuhan masyarakat. Nah terkait dengan dokter internship ini agak berbeda sedikit. Karena mereka bukanlah dalam tanda kutip sebagai DPJP secara langsung, tetapi mereka dengan tugas perbantuan atau karena juga faktor pendidikan, ini menyebabkan tata kelola yang lebih dominan perannya. Atau misalnya gini, rumah sakit itu kalau dari konteks pendidikan, ada rumah sakit pendidikan, rumah sakit utama. Ada rumah sakit afiliasi pendidikan, ada rumah sakit satelit pendidikan. Ketiga-tiganya punya konsekuensi. Kalau rumah sakit pendidikan utuh atau utama, secara sistem pendidikan udah pasti supervisinya berjenjang. Dan memang dia memenuhi standar untuk pendidikan. Biasanya yang bertanggung jawab adalah supervisor di atasnya. Yang kedua kalau rumah sakit satelit atau afiliasi, biasanya di situ sedikit ada semacam gap untuk supervisi. Dan kadang pemberdayaannya ini tidak merata, mungkin juga ada faktor lain. Nah ini yang harus dikelola dengan baik oleh rumah sakit. Dalam konsep WHO namanya ada WHO Excellence Model. Performance Assessment Tools for Quality Improvement in Hospital. Itu WHO Excellence Model. Dua hal yang paling utama. Staff Orientation and Responsive Governance. Artinya orientasi staff dan pelayanan yang responsif dalam tata kelola rumah sakit itu menjadi gold standar untuk dunia. Ya, Mas Hermawan, saya ingin dalami terkait dengan dokter internship. Bahwa akhirnya banyak dokter internship yang bunuh diri misalnya, bukan dokter lain yang memang sudah bekerja di rumah sakit itu. Apakah memang kita pakai istilah apa? Dipelonco misalnya, atau misalnya dibully oleh dokter yang lebih senior, atau beban kerjanya memang dilimpahkan ke dokter internship. Apakah ini yang terjadi saat ini sehingga banyak kasus dokter internship akhirnya bunuh diri tadi? Ya tidak juga sejauh itu ya. Maksudnya ini juga ada dua regulasi Kementerian Kesehatan. Nanti kita akan berkaitan dengan proses internship ini. Tetapi juga tata kelola di internal rumah sakit yang saya sebut sebagai ekosistem di dalam rumah sakit tadi yang harusnya menjadi kewajiban. Cuman begini, ada satu yang hilang betul di dalam tata kelola kita. Terutama pembinaan dari organisasi profesi. Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 itu jelas dan lugas bahwa pembinaan dokter itu oleh organisasi profesinya, yaitu IDI untuk dokter, Ikatan Dokter Indonesia. Begitu Undang-Undang 17 2023 muncul, undang-undang ini dihapus, sehingga peran IDI itu keluar dari pembinaan. Alasan dihapus? Ya itu konsekuensi dari pembaruan dan reformasi undang-undang. Artinya Undang-Undang 17 sebagai pengganti, nah tentu Unirma selaku Komisi 9 DPR paham bahwa begitu muncul Undang-Undang 17 2023 maka undang-undang yang relevan sebelumnya termasuk praktek dokteran nomor 29 tahun 2004 yang secara langsung lugas menyebut peran ini dalam pembinaan dan evaluasi. Gini loh, kalau ada bottleneck biasanya perlu ada penyaluran. Maka dalam profesi dengan overload dan kapasitas yang begitu kuat, perlu ada kanalisasi, apakah curhatan, konsultasi profesi, pembinaan. Nah, dengan konteks kedokteran ini, maka agak minim peran IDI di situ untuk mengintervensi dan mengontrol supervisi atau sejenisnya apabila ada keluhan oleh profesi dokter maupun dokter internship. Karena perubahan undang-undang tadi? Itu salah satu hal yang harus kita evaluasi. Presidennya ke arah situ juga. Jadi tidak melibatkan profesi secara lengkap, secara komprehensif. Tidak hanya dokter sebenarnya. Ini garis besarnya. Perawat bahkan ya kan hilang. profesi kan dalam hal ini. Iya, dia punya undang-undang sendiri. Undang-undang 38 nomor 2014 tentang keperawatan. Bidan punya undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Dan 3 profesi ini yang paling banyak di rumah sakit dan vaskes hilang peran organisasi profesi. Artinya undang-undangnya bukan malah maju semakin rigid tapi mundur menurut Anda? Plus minus. Tapi kita tanyakan nanti pada yang punya konstitusi untuk regulasi berikutnya nanti. Ini bola menggelinding ke arah Bu Irma. Silakan ditanggapi pernyataan dari Pak Hermawan. Itu pernyataan bodoh. Enggak cerdas. Karena regulator nggak bisa jadi operator. Operator nggak bisa jadi regulator. Jadi tidak bisa disalahkan saja regulator ini. Nggak bisa. Undang-undang 2000. Undang-undang kan kan dari eksekutif ya? Iya, 17 2023 itu undang-undang yang paling bagus kalau menurut saya. Karena semua sudah tercakup di situ. Oke. IDI nggak boleh ikut campur dalam regulasi. IDI itu operator. Bukan regulator. Salah. Bayangin sebentar. Saya tadi Anda ngomong saya dengar. Anda ngomong saya dengar. Baik, silakan. Jangan nggak bagus. Anda ngomong saya dengerin. Saya bisa saja tadi motong tapi saya nggak mau motong. Ya, silakan, lanjutkan. Ya. Jadi begini. Saya mau sampaikan seperti ini ya.
peran ID kita butuhkan. Tapi nggak masuk dalam regulasi. Masa iya? Alasannya karena ya, profesi ya, ketika dulu ID masuk dalam regulasi, Nah, mau masuk internship aja butuh rekomendasi ID dulu. Oke, jenjang panjang. Panjang. Dan banyak sekali ya yang mau jadi dokter spesialis Spesialis, itu yes. nggak lulus-lulus, bahkan sampai 17 kali. Karena kelamaan ngurus yang panjangnya itu. Oke. Oke. Itu nggak boleh. Regulator itu harus dipegang oleh pemerintah Oke. supaya fair dan ada tanggung jawabnya. Kalau yang namanya organisasi profesi sama dengan semuanya ada organisasi profesi, bukan cuma di kedokteran. Ya. Kan kita harus tahu itu. Oke. Tapi dalam merumuskan regulasi. Ini kan persoalannya Heeh. ada dokter yang bunuh diri. Ya, burn out lah. Kami menginvestigasi bahwa kenapa dia bunuh diri. Karena beban kerjanya terlalu berat. Apa temuan dari wakil rakyat coba? Beban kerjanya terlalu Satu. berat yang pertama. Ya. Oke. Yang kedua, tata kelola rumah sakit juga harus diperbaiki. Apa temuannya? Di rumah sakit apa yang terjadi misalnya? Karena rumah sakit nggak bertanggung jawab dengan dokter yang intensif di sana. Oke. Banyak dokter-dokter pengampu, dokter-dokter yang menjadi yang menjadi dok ya, pembimbing itu banyak kerja di mana-mana. Nah, sedangkan yang Sehingga dokter yang ada intensif inilah standby. yang kemudian dijadiin budak. Oke. Ketumpuan, fakta. Itu fakta kerjaan. tuh. Oke. Itu fakta. Dan kami Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan, intensif pun harus diberikan insentif. Nah, dalam hal ini rumah sakit itu sebetulnya nggak boleh membiarkan itu. Nggak boleh. Dokter intensif pun harus diberikan insentif. Kami sudah sampaikan itu Kementerian Kesehatan. Banyak terjadi itu, Bu Irma. Banyak terjadi. Kasus yang terjadi di Karyadi soal PPDS kemarin Ya. itu saya yang memfasilitasi antara kampus dan rumah sakit. Dan saya bilang kalau kalian nggak mau buka-bukaan saya nggak mau fasilitasin. Ternyata benar banyak yang dibully. Kejadian pembulian itu fakta dan itu harus diperbaiki. Dan kami minta kepada Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki itu. Oke. Sejauh mana Kementerian Kesehatan sudah bergerak untuk mengarah ke perbaikan tersebut? Sudah akan dilakukan pemberian dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang baru ini pun ya termasuk yang Undang-Undang 17 2023 itu juga di sana sudah ada aturannya. Oke. Sebetulnya semuanya udah nggak ada masalah. Oke. Jangan ID kemudian mau ngambil peran pemerintah, salah juga. Koreksi ya. Jadi boleh, Anda boleh Ya, ya, koreksi. ya. Oke, kita kasih kesempatan ya. Baik, Pak. Pak. Sebentar, Silakan. saya belum selesai. Oh, belum. Tadi Oke, dia lama oke. banget ya. Oke, Saya oke. baru belum selesai. nih. Baik. Ya, bayangkan pengelolaan limbah rumah sakit aja ID yang ngurus. Nggak boleh dong. Itu bukan urusan ID. Itu salah satu yang kemudian kami di Komisi 9 tidak memasukkan ID sebagai regulator. Fine. Oke. Done. Baik. Oke, Boleh, silakan, saya Bang pertama Raffi. mengoreksi. Satu, saya di sini tidak mewakili ID, yang mewakili ID beliau. Iya. Oke, Nah. saya Bisa melihat bisa speak up juga sebetulnya Dokter Iya, Nazar. iya. Nanti kita akan Tapi dengar begini, suara Dr. Nazar saya setelah ini. melihat dari Saya ikut perspektif tertib makronya, pengetahuan dari bukan Anda itu ya. dulu. Sebentar. Saya ingin melihat dari perspektif makronya. Jadi yang ingin kita katakan bahwa sebenarnya peran organisasi profesi itu tetap dibutuhkan. Ya. Walaupun saya katakan background undang-undang tadi tidak lagi dipakai sebagai konsekuensi tadi, cuman secara profesional butuh pembinaan, bukan pada konteks kita masuk jauh ke dalam peran yang cenderung egosentris tadi, tetapi lebih kepada pembinaan profesi. Nah ini harus diberi ruang, walaupun tidak harus diatur oleh undang-undang, seperti dulu. Ini bukan berarti kita menyalahkan Undang-Undang 17, tidak juga. Tetapi bahwa stakeholders, pemerintah termasuk wakil rakyat, kita harus masuk juga ke sini ini, agar peran organisasi-organisasi profesi ini tetap ada fungsi penyaluran Baik. pembinaan atas profesinya. Saya Begitu poinnya. koreksi. Sebentar. Enggak, saya koreksi Ya, dulu. sebentar. Saya koreksi Yang dulu. jadi pertanyaan saya begini, apakah Begini, Undang-Undang sebentar, nomor 17 tahun 2023 itu terus akhirnya membuat pembinaan ID itu tidak berjalan dengan baik dengan adanya undang-undang ini ya? Dia masih membutuhkan derivasi regulasi, turunan berupa PP maupun Permenkes. Kalau dulu sebelumnya langsung undang-undang. Ya. Oke. Nah sementara amanah PP ini banyak sekali di Undang-Undang 17 dan proses ini belum tuntas sampai hari Bu ini. Irma. Saya kira Baik. aturan pemerintah sudah jalan. ID sebagai organisasi profesi nggak perlu diatur undang-undang kok kalau untuk melakukan pembinaan. Kan dia adalah organisasi profesi. Dia berhak melakukan itu kok. Kalau yang namanya dokter-dokternya mau. Kan itu urusannya. Percaya.
Kalau dokter-dokternya nggak percaya dengan organisasi profesi ini, siapa yang mau disalahin? Bubar. So what? Kan gitu. Sudah tidak percaya dengan rumahnya. Jangan juga kemudian meminta pemerintah untuk memberikan porsi. Nggak boleh juga. Perbaiki diri. Oke, Anda kembali di dua sisi. Saya ingin ke Dr. Nazar. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Anda dari Dewan Penasihat ID melihatnya seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Para panelis dan Anda Lebih dekat. pengatur Dr. Nazar. acara ya. Terima kasih. Pertama saya katakan saya tidak semata-mata totally mewakili PBID. Dewan Penasehat ID. Baik. Itu dulu. Oke. Konon itu PBID. Ya. Ya. Saya diundang atas nama anggota ID, iya. Ya, oke. Yang kebetulan tersangkut di ikatan tadi. Baik. Itu satu hal. Nah, jadi fair. Emang Anda bisik-bisik sama saya tadi? Mic-nya boleh lebih dekat, dokter izin. Itu candanya beliau tuh langsung. Maksudnya secara yang kita tangkap ini dari gesturnya Oh, Dr. begitu Nazar. ya. Dr. Nazar sepertinya pengen duduknya pindah ke sebelah sini, begitu? Exactly like that. Oh, oke. Oke, silakan disampaikan pandangan Dr. Nazar. Jadi begini, saya sepakat, jadi katakan saya menyampaikan ini ke namely beliau ini, memanggil beliau ini sama seperti yang lain, Uni. Walaupun kami ini tahu persis Oke. kakak adiknya di mana. Oke. Daripada Ibu Irma, Oke. Ya, baik. daripada Ibu Irma, Oke. mendingan Uni. Oke. Begini, Substansinya Uni, dokter. yang Kita dikatakan masuk. Uni ini adalah mari kita batasi, tidak. Mic-nya lebih dekat, dokter. Soal. Marilah dibatasi, ini persoalan adalah burnout, kematian, bully atau apa segala Ya, macam baik. itu situ. Oke. Oke, baik. Tapi ada penggalan kecil yang ingin saya sampaikan tentang ini. Bahwa ID jangan sampai ikut regulator, bahwa itu operator, itu barangkali perlu forum ini membuat 2-3 kali dua Sesi gitu. Episode ya. episode. Oke. Baik. Itu satu hal. Untuk appreciate apa yang Oke. katakan beliau. Tetapi yang jelas adalah bahwa juga ada satu statement Adinda dari pemegang regulasi tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan negeri ini. Government is atau was to govern. Nah ini, disinilah sebabnya tidak connect-nya antara bagaimana kepentingan bukan baik. Walaupun berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2023, kepentingan pembinaan terutama etik dan attitude dari ID. Di sini nggak connect karena itu. Oke, kita erase Nah, itu, contoh tidak kita baiknya hapus. seperti apa? Bagaimana bisa duduk sama tinggi? Duduk sama rendah. Itu saya ingin koreksi. Berdiri sama itu. tinggi, baik. Saya ingin koreksi itu soalnya. Kan orang Minang tuh Ya. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi antara ID dan government. Ya, kalau connect itu dengan undang-undang yang sekarang, saya tidak mencela undang-undang. Undang-undang itu harus diakui bahwa itu undang-undang yang berlaku di negeri ini tentang pelayanan kesehatan. Oke. It's okay. Oke. Tetapi itu salah satu ketimpangannya. Tapi tidak bisa ditambal dengan government is to govern. Saya kembali ke sini. Burnout kah namanya, bully kah namanya, apapun namanya. Yang jelas ini adalah suatu hal yang tragis. Baik buat profesi maupun buat insan profesi pelaku tindak medik. Ya. Nah untuk itu izinkan saya punya waktu sedikit lagi. Kalau kita framing di situ saya sangat sepakat. Yang perlu pertama diakui itu adalah 3 hal. Mereka ini adalah dokter. Once more, dokter. They are dokter. Bukan koasisten di zaman kami. Ya. Waktu saya tamat tahun 78. Tidak. Jadi dia ini apapun perlakuan terhadap dia. Baru kita masuk dalam regulasi. Ya. Apapun yang harus diperlakukan sama anak-anak kita ini, adik-adik kita ini adalah setara
setara dengan kodrat dia secara keilmuan, secara profesi. Itu yang salah. Apa yang terjadi oleh siapapun. Tadi saya setuju dengan yang dikatakan Uni Irmani. Walaupun tidak setajam yang dikatakan beliau. Siapapun yang melakukan, menafikan kedudukan dia sebagai dokter itu, masih menganggap dia sebagai koasisten di zaman kami tahun 70-an. Tidak tepat. Itu tidak tepat. Di sini bermasalah. Disinilah timbul, ini contoh. Dia itu dokter. Dia itu benar sama profesi yang kami. Lalu kenapa dia intensif? Tolong Ananda juga memahami. Mereka ini berintensif untuk kesempurnaan standar. Untuk mencapai, mendekati kesetaraan dengan standar-standar di luar negeri. Tentang intensif. Ya. Prof, pasti tahu akan menjelaskan itu nanti. Baik. Kalau dijalankan sesuai dengan koridornya kan. Lalu apa dia? Lalu apa mereka ini? Dengan cara seperti itu dilakukanlah. Tolong disimak. Di internship itu, boleh dong nggak terlalu keras lagi ngomongnya. Ya, ya. Di internship itu diperlakukan karena dia sebagai dokter ya, dia diperlakukan adalah dalam hal pematangan kemahiran. Isn't it? Pematangan kemarin apakah harus diberikan beban yang berat? Nah, bagus sekali. Ya, itu pertanyaan saya ke dokter Nazar. Pancingan itu yang nanti saya akan Itu jawab. pertanyaan saya ke dokter Saya Nazar. akan Iya, jawab silakan jawab. Anda, tenang Iya. aja. Pematangan kemahiran. Bukan pelengkapan koshab, kata orang Belanda. Ya. Bukan koshab, ya toh. Ya. Ah, begitu. No need. Ya kan bukan, Oke. bukan itu. Ya. Jadi Tapi kan faktanya yang terjadi itu dong. Tunggu sebentar dulu. Ya. Mari kita kesana. Dia itu bukan di supervisi. Dia itu bukan di di mentori. Dia itu didampingi. Namanya pendamping. Ya. Oke. Dokter-dokter yang dikatakan beliau. Ya. Beliau ini benar. Ya. Ada benarnya. Dokter-dokter sebagai pendampingnya. Oke. Dia itu cilakanya, mohon maaf mudah-mudahan tidak, saya mohon maaf kepada sejawat. Apa yang cilakanya? mendampingi. Cilakanya kalau istilah saya karena saya tinggal di kampung kecil di Depok, dia udah menetapkan dirinya supervisor. Karena yang Bukan mendampingi sebagai tidak ada di pendamping. tempat pada saat Dia itu. tinggal di Priok, yang didampingnya ada di Depok. Baik. Apa kabar kawanku? Oke. Kau sebentar dulu. Enggak. Saya harus segera Ya. lempar ini ke Ntar Prof Chandra. dulu, saya belum selesai. Oke. Enggak. Begini, kalau sebelum saya ke Prof Chandra, saya bertanya lagi ke Dr. Iya. Nazar. Iya, saya harus. Kenapa profesi ID tidak menertibkan itu? Nah, itu dia yang saya bilang. Nah, iya, makanya kenapa? Karena tidak connect, tidak ada bridging, tidak ada jembatan antara, Tidak ada izin, tidak ada jembatan? tidak ada bridging, Bridging. tidak ada Oke, bridging, ada jembatan jembatan, yang sesuai dengan regulasi antara peran ini Baik. sebagai pembina di zaman tahun 2009 Oke. yang direalisir pada tahun 2010, Prof Yoga tahu itu. Oke, baik. Disitulah di-create ada 7 sub institusi, Oke. IAPKI, Kementerian Kesehatan, Dirjen Dikti, Artinya dengan ada 7 itu? itu menggrade itu untuk timbulnya internship Oke. dengan standar yang tadi. Oke. Tetapi itu semua Sekarang ini tidak lagi. di Kebiri. Itu saya tidak mau mengatakan itu di Kebiri, biarlah domba Anda. Oke, terima kasih, Dok. Sebentar, Dok. Sebentar. Kita berbagi, Saya Dok. belum Kita selesai. berbagi. Enggak, Prof. Sebentar. Prof, sedikit lagi. Ya. Akibat itu ya, Prof ya. Semua kita tahu, akibat yang seperti inilah Oke. yang menyebabkan dia menjadi greenhorn di situ. Menjadi greenhorn di sana. Oke. Bayangkan dia dianggap sebagai masih mahasiswa Iya. kelas tinggi. Iya. Lalu kemudian yang lebih gila itu perlindungan profesi. Perlindungan sosialnya saya tidak mau mengatakan negatif. Ya. Perlindungan sosial terhadap adik-adik ini Rendah. adalah sangat rendah. Ekspektasi masyarakat itu yang Anda bilang. Oke, tadi. oke. Ekspektasi Oke, Dokter begitu Nazar. tinggi. Dokter Nazar, sebentar dokter. Saya sudah dua kali Ya. memberikan kesempatan, kalau 3 kali saya diusir di kelas. Kalau ini di kampus gitu. Saya diusir di kelas sama profesor nih. Prof, Sebentar. Boleh, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Nazar, silakan. Ya, saya ada 3 hal yang mau saya sampaikan baik. ya. Ketimbang kita diusir, oh, udah. Iya. Saya ada 3 hal yang saya sampaikan. Nomor 1, soal dokter kan judul kita dokter-dokter berguguran. Betul. Iya. Kemudian nampaknya dihubungkan dengan internship. Iya. Sebenarnya beberapa orang, pertama tentu kita berduka cita. Ada Iya, betul, 6 betul. atau 7 atau 8 Iya. dalam beberapa bulan ini.
sebenarnya tidak semua internship ya. Betul, Itu betul. mesti didudukan dulu persoalannya. Dan juga tidak semua bunuh diri. Jadi mesti didudukan persoalannya. Iya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena ada beberapa sejawat itu yang meninggal karena sakit. Betul. Dan kalau dokter sampai meninggal karena sakit sebenarnya kasihan sekali ya kan. Ya. Harusnya dia dapat pelayanan yang baik di tempat dia atau dirujukan. Jadi kita mesti klasifikasi dengan jelas. Dokter itu. yang harusnya Yang kesejahteraan menyembuhkan itu maksudnya, Prof, kan? Tapi justru Dia malah dia yang sakit. Beberapa Ya, orang baik. itu sakit beneran. Iya, iya. Bukan soal kesejahteraan itu cerita nomor 2. Tapi dia memang sakit beneran. Yang sebagaimana kalau penyiar sakit, siapa sakit kan didiagnosis dengan benar, Betul. diobati sampai sembuh. Jadi ada lag juga Penyiar di situ. sakit masih disuruh siaran masalahnya, Prof. Nah ini saya bertanya ke Prof. Saya bertanya ke Prof dong kalau gitu. Kalau Profesor mengatakan ada juga yang klasifikasi sakit. Masih bekerja juga, masih praktek juga dia masalahnya. Ya, Begitu loh. makanya harusnya ada kejelasan mana sakit yang masih boleh kerja, mana sakit yang harus istirahat, Baik. mana sakit yang mesti dirujuk dan sebagainya. Nah, dan yang terjadi ini seperti apa? Nah. Sakit sampai akhirnya meninggal. Sebagian katanya sakit masih bekerja. Saya Ya. tidak punya data yang lengkap. Ya benar Prof, sakitnya bekerja. Ya. Artinya, Karena di rinsak itu cuma 4 hari. Ya. Cuma 4 hari. 4 hari, sekarang artinya berubah jadi 10 hari. adalah poin Itu yang, kenyataan. yang Ya, meninggal sebentar. itu kita mesti klasifikasi sebenarnya. Ya, Apa sebabnya? sepakat. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, poin internship yang tadi sudah banyak kita bahas. Jadi internship ini, saya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini juga tentu tahu ya. Jadi sesudah seseorang dokter, Ya. dia dapat ijazah dokter, dia mengikuti proses internship itu. Ya. Maksudnya supaya dia tahu lapangan beneran. Ya. Kan selama ini dia belajar di rumah sakit pendidikan. Sekarang dia pergi ke lapangan, kemudian dia Tahu lakukan kondisi di lapangan. gini seperti dan realnya seperti itu. Nah, seperti, Waduh, Nggak apa-apa, bel silakan. saya. Ya. itu hanya reminder 2 menit menuju kita Gawat break. banget, saya baru ngomong sebentar. Lanjut. Lanjut. Dosa apa saya begini? Makanya ini, ya pentingnya kita berbagi waktu. Ya, silakan. Nah, jadi si internship ini maksudnya untuk dia skill begitu ya di lapangan. Nah, memang di sini ada 2 sisi. Sisi pertama dia mendapatkan pengalaman, tapi dia harus selesai, harus quote and quote selesai internship itu untuk bisa mendapatkan izin. Sebagai syarat. Jadi dia punya beban untuk menjalankan itu. Baik. Di sisi lain tentu saja ada penyimpangan, tetapi nah, waktu ini sedang rame-rame saya kebetulan ke Saumlaki. Saumlaki itu pulau terluar Indonesia untuk proyek lain. Ya. Saya makan di sebelah saya itu ada 7 orang dokter internship. Karena lagi rame saya pindah ke meja sebelah. Kamu kan dengar tuh lagi rame tuh di televisi. Baik. Gimana kamu internship ini? Pengalamannya tuh. Ya, ya. Dia bilang, Prof kita bertujuh, kita di sini mah baik-baik aja. Ya, saya bilang itu katanya di itu jaga Beban berat. 8 jam, 12 jam. Saya bilang, saya nggak tahu di tempat lain, Prof. Kalau saat kami kita di sini, baik-baik aja, kami dapat pengalaman. Baik. Terutama di pulau terluar ini, ya Saumlaki itu kan cukup bagus lah daerahnya. Regulasi dari rumah sakitnya Iya, bagus. pokoknya jadi di Saumlaki anak-anak itu mendapat pengalaman baik. Saya mau sampaikan bahwa semua orang tidak setuju kalau ada bullying, Ya. penindasan itu jelas harus ditindak begitu ya. Tapi bahwa kenyataan Saumlaki itu juga ada. Dan mereka dapat ilmu menurut mereka. Itu soal poin kedua soal internship karena udah bel. Sekarang poin ketiga tentang burnout. Ya. Nah burnout ini bukan kata saya ya. Iya. Burnout ini sekarang secara resmi ada dalam klasifikasi penyakit yang ada di WHO, ICD namanya. Dan sudah banyak penelitian, semua profesi tentu penting. Macam-macam profesi dan semua profesi punya masalah. Tapi memang burnout di kalangan profesi kesehatan itu lebih tinggi dari yang lain. Data yang keluar nih karena dari ID, saya ambil dari American Medical Association, udah bunyi-bunyi lagi belnya itu. Amerika katanya 48%. Iya. 48% dokter sudah pernah mengalami burnout. Ya, beneran Kita- sekarang. Anda masih bersama kami di Dua Sisi yang mana juga narasumber kami pun juga memaparkan dalam aspek beberapa hal. Dua sisi juga begitu Betul. ya kan. Nah tapi sebelum kita lanjutkan ke Prof. Chandra Yoga, kita simak dulu nih petikan bisa dikatakan cuplikan Ya. podcast ya, Ya. yang dilakukan oleh Dr. Gia terkait dengan kesejahteraan nakes atau dokter. Kita simak bersama. Jujur, aku tidak mau ketemu pasien dengan banyak jumlahnya ke rumah sakit. Karena pun banyak, dari BPJS segitu-gitu aja. Curhat dokter. Curhat colongan. Menurut Habib, aku tuh dikasih berapa per pasien dari BPJS itu? Tebak aja. Kalau menurut aku ya, Per pasien. minim. Nih, pasien datang kecelakaan, wah aku harus infus, aku harus jahit, aku harus, wah bikin dia sadar lagi. Sampai dirawat terus sembuh. Ya, aku dapat berapa? Dari BPJS. Mungkin 500. 30.000 rupiah.
Oke. Nggak habis pikir saya kalau Habib saya sampai bengong seperti itu mendengar kenyataan berapa nominalnya. Tindakan gitu. apapun yang dilakukan Nah, Rp30.000. Rp30.000 gitu ya. Nah saya ingin lanjut ke dokter Prof. Chandra Yoga. 30.000. Artinya ada pemangkasan, ada pemotongan di situ. Terusin dulu yang burnout ya, belum kelar tadi. Oh iya, tapi saya minta tolong disambung sabar. nanti. Oke. Habis itu kita ngomongin itu. Oke. Ya, yang burnout tadi kan kalau datanya Amerika 45%. Iya. Ini tapi saya coba cari, kita nggak punya data resmi Indonesia. Tapi data Asia 40-60%. Itu kurang lebih sekitar situ. Jadi memang profesi dokter itu punya stres lah yang besar. Kan ada 3 stresnya. Nomor 1 kalau dia jaga malam kebanyakan dan sebagainya itu 1. Tapi nomor 2 kan dia menangani pasien secara langsung. Artinya ada ikatan emosional kalau nanti orang yang ini jadi sakitnya tambah berat itu kan ada itu ya kan punya hubungan sama dokter kan saya dengar. Silakan dilanjut dengan Prof. Chandra Yoga. Jadi ada hal seperti itu. Jadi itu juga membuat stres. Kemudian yang ketiga itu tentu saja kalau kerjanya berlebihan. Itu membuat burnout itu terjadi. Jadi memang burnout itu masalah. Cuma tiap orang kan beda-beda cara menghadapi burnout. Bisa dihadapi dengan lebih tenang, bisa dihadapi dengan orang-orang beda-beda. Cara senang atau takut juga. Stressing level beda-beda. Jadi harus diakui. Atau ada takutnya juga. Tentu saja ada yang takut, ada yang bisa macam-macam. Itu tentang burnout itu. Ya. Kemudian yang barusan karena sudah bicara ada kesejahteraan kita. Kesejahteraannya, saya tadi malam karena dikasih tahu mau kemari saya coba cari data. Karena kalau cuma saya aja dimarahin lagi, oh ini bias gitu profesor yang ngomongan begitu ya. Penghasilan saya berapa itu cerita lain. Saya coba cari data. Jadi memang range-nya luas sekali. Ada range yang seperti itu benar. Saya kemarin terima pengumuman dari satu rumah sakit yang mencari dokter untuk kerja dari jam 2 sampai jam 9 dibayar Rp150.000. Kalau pasien ke-50 baru tambahan Rp2.000. Gitu ya. Itu ada. Bahwa ada dokter yang terima 1 juta per pasien itu juga ada. Kita harus jujur dalam hal ini. Jadi range-nya besar sekali. Kenapa sebenarnya Prof? Kenapa bisa 150.000? Kenapa bisa ada yang 1 juta? Karena kenapa itu kita bicarakan nanti. Tapi ini tarif yang nyata ya. Jelas tarif nyata. Memang ini nggak apple to apple karena itu adalah dokter umum yang baru lulus, satu spesialis yang sudah. Apakah haknya memang 150 juta atau jangan-jangan memang ada pemangkasan di situ? Nah, kalau pemangkasan ini masuk lagi agak politik BPJS lagi panjang lagi cerita. Saya malas kalau masuk. Kalau pemangkasan ya kita ungkap sekalian lah di dua sisi. Yang saya tahu ini mau dua sisi. Yang saya tahu kalau katakanlah dokter yang bekerja di kan ada 2, satu yang ada 150.000 plus 2.000, itu nggak ada pemangkasan lagi, memang segitu yang diberikan oleh yang pengelola klinik. Tapi kalau dokter yang kerja di rumah sakit swasta, katakanlah dia tinggal dipotong pajak memang. Tetapi misalnya saya nggak mau nyebut angka, dia dokternya sekian, di atas dia itu ada ini sehingga yang dibayar pasien memang sebesar ini. Ya, sebagian untuk ini, sebagian ini sebenarnya yang diterima dokter sekian dan dipotong pajak. Ini yang terjadi memang begitu ya. Cuman kesejahteraan yang tadi ada di podcast itu, apalagi dengan Habib kan itu udah benar itu pasti kan begitu ya. Dari kacamata itu memang terjadi dan itu cukup banyak. Saya tahu IDI pernah mengeluarkan angka, saya nggak ingat angkanya berapa persis, tapi cukup banyak dokter yang angka kesejahteraannya memang sangat perlu dibantu. Jadi saya yang di Saum Laki yang dokter Prof itu kan internship. Ya artinya internship kalau belum. Mereka belum ya. Tapi bagaimana non internship yang di sana begitu? Saya nggak tanya itu tapi tadi malam saya tanya beberapa teman ya bukan teman ya artinya anak-anak saya ya keluar angka-angka seperti itu gitu ya. Prihatin lah berarti. Saya ingin ke Mas Hermawan. Ini tadi berkaitan dengan burnout, stresor yang begitu tinggi, kemudian juga kesejahteraan yang begitu minim. Nah ini ada apa yang salah? Apakah regulasi dari rumah sakit yang harus diperbaiki atau Anda punya pandangan lain? Baik, tadi saya berdasarkan juga testimoni Dr. Gia tadi ya. Jadi gini, tata kelola rumah sakit itu cukup beragam dan perintilan. Ketika itu dikatakan langsung dibayarkan atau dapat dari BPJS, sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga. Karena sebenarnya kontrak kerja dokter itu dengan rumah sakit, bukan dengan BPJS. Bahwa rumah sakit menghitung kalkulasi unit cost, nanti dialokasikan pada dokter untuk jasa medis dan lainnya, itu mekanisme internal rumah sakit. Maka tidak bisa disamakan satu rumah sakit dengan seluruh rumah sakit. Itu beda, sehingga itu juga tidak bisa berlaku umum. Dan dokter dalam kontraknya terutama ada 2 nih. Kalau dokter spesialis, biasanya medical staff by laws-nya mengatur kontrak dominan jasa medisnya. Karena jarang sekali ada dokter spesialis itu yang betul-betul pegawai tetap utuh di satu rumah sakit. Kecuali dokter umum. Dokter umum itu di IGD 24 jam kan IGD itu. Maka shift
berlaku. Ya. Aplusan berlaku bahasa umum kita. Dan kategori dokter umum itu ada 3. Ada dokter umum tetap, dia memang dibayar gaji oleh rumah sakit. Ada dokter kontrak atau PKWT dan sejenisnya, dia ditambah insentif dari jasa medis. Tapi belum tentu kita bisa langsung kaitkan dengan BPJS, karena nanti juga rumah sakit akan menghitung sumber-sumber lain di samping yang didapat dari BPJS atau atas JKN. Yang ketiga ada yang sifatnya konsul atau part-time. Nah, ini semua menunjukkan bahwa cara mengatur pricing dan remunerasi itu berbeda sebenarnya. Ya, karena juga dokternya berbeda. Yang sebenarnya menjadi wilayah diskusi kita ini kan dokter umum nih. Betul nggak? Dokter internship juga salah satunya. Iya, karena itu juga belum intinya dokter umum. Dan biasanya yang 24 jam dan itu udah pasti di IGD. Mereka shift. Logikanya ini satu rumah sakit yang sederhana, paling tidak untuk rumah sakit paling sederhana, kelas D, anggaplah begitu dengan 50 tempat tidur. Itu minimal 4 dokter umum tuh sekali shift. Satu sekali shift tuh biasanya 8 jam, pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi. Tetapi dibutuhkan 3 ini tidak hanya 3, 4. Sehingga burnout tadi tercegah. Karena satu istirahat besoknya diputar ada selang-seling. Jadi shiftingnya berjalan. Shiftingnya berjalan. Kalau ini diatur baik oleh rumah sakit, maka tidak ada kejadian burnout dan lain-lain itu. Artinya rumah sakit selama ini tidak mengatur lah begitu. PR-nya di situ, bagaimana tata kelola. Renumerasi berkaitan juga dengan tata kelola rumah sakit. Bayangkan tadi yang saya misalkan kelas D. Kalau rumah sakit kelas B, C, D, B, A, minimal misalnya 6 tempat tidur dalam ruang IGD. Bisa dikali 12, bisa dikali 2 jadi 12, bisa jadi 24, berkali-kali lipat. Semakin besar rumah sakit, semakin banyak dokter. Baik, sebentar. Yang ingin saya tanyakan gini, ketika tadi kita berbicara soal dokter yang memang sudah menjadi dokter tetap di sebuah rumah sakit. Nah ini kalau dokter internship berarti nasibnya lebih parah dari itu. Nah ini yang apa regulasi yang harus diperlihatkan, di sini peran pemerintah, karena internship ini mekanisme kebijakan yang terpusat. Saya harus sampaikan begini, RSUD dan hampir semua testimoni ini di rumah sakit umum daerah. Itu ada wilayah otonomi daerah, rumah sakit itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Bupati, wali kota, gubernur itu bosnya. Maka standar remunerasi UM kabupaten itu berpengaruh semuanya. Tahu nggak, di Jakarta kita UM provinsi berapa? 5 juta lebih, hampir 6 juta. Di daerah itu ada yang 2.500.000 dan dokter kena yang 2.500.000 itu. Nah ini bagaimana hidup? Dan itu semua artinya local specific need, local specific approach. Kira-kira begitu. Sebagai wakil rakyat ini sudah tergaung nggak di dewan sana begitu loh, Bu Irma? Kita sudah menyampaikan. Kita selamatkan nih kesejahteraan para dokter ini. Iya harus, wajib. Bahkan kami di Komisi 9 bukan saya pribadi juga bukan lagi meminta Menteri Kesehatan membuat surat edaran, tapi peraturan Menteri terkait tata kelola rumah sakit. Baru sebatas meminta, sudah terrealisasi belum? Kita sudah kan baru RDP-nya kemarin, belum lama RDP-nya ini kan. Nah itu kita minta, bahkan di undang-undang tenaga kerjaan yang akan kami bahas ini kita akan masukkan. Semua yang namanya pekerja medis itu harus masuk, gitu. Harus kita atur. Karena memang seperti yang beliau bilang tadi, otonomi daerah ini beda-beda banget. Kemampuan daerah yang PAD-nya besar dan PAD-nya kecil juga nggak sama. Disparitas pendapatan itu beda banget. Gitu. Nah itu juga yang kami sampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk diatur. Nah, internship mereka tuh kerja. Betul. Dan kita udah sampaikan dan harus ada insentif dari rumah sakit, nggak boleh nggak ada. Itu yang menyebabkan banyak sekali teman-teman anak-anak kita yang internship itu ya kewalahan. Sudahlah dia bekerja untuk rumah sakit, masih juga mendapatkan, mohon maaf, yang bullying dan lain sebagainya itu. Perundungan dan lain sebagainya. Dan itu sudah kami minta kepada Menteri Kesehatan untuk diberesin. Ada tenggat waktu yang diberikan? Oh iya jelas ada tenggat waktu, nggak bisa enggak. Kita sudah kasih tenggat waktunya kepada Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan ini. Nah yang paling penting lagi adalah kami minta kepada Kementerian Kesehatan yang pertama. Kita minta ada pengaduan. Ya, des pengaduan untuk seluruh pekerja rumah medis bisa menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan keluhan-keluhan yang dialami terkait dengan tata kelola yang nggak beres di rumah sakit. Satu, atau perlakuan yang tidak baik manajemen rumah sakit kepada pekerja medis, termasuk dokter, termasuk intensif dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, yang kita juga tekankan kepada Kementerian Kesehatan adalah harus jelas, ya. Perubahan tata kelola ini
ini tidak boleh surat edaran, tapi peraturan menteri. Baik. Sehingga dasar hukumnya jelas. Lebih kuat ya. Ya, dasar hukumnya jelas. Nah ini yang kita sampaikan kepada menteri untuk bisa meludah. Kenapa surat edaran tidak cukup gitu? Nggak cukup, Betul. nggak dipatuhin. Harus ada kekuatan Kalau yang mengikat peraturan secara menteri hukum. itu ada sanksi. Ya. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Dokter Nazar terkait dengan beban kerja dan kemudian Iya. upah atau kesejahteraan dari Ya, jadi dokter dan nakes yang saya- minim tadi. Karena dikasih waktu cuma 7 menit ya gini. 7 menit rame-rame. Astagfirullah. Jadi persoalannya adalah bukan persoalan kematian itu segala macam, tapi kembali ke masalah fokus di internship itu. Yang apapun yang terjadi adalah mereka ini tidak mendapat haknya 3 perlindungan. Perlindungan profesi, perlindungan sosial, perlindungan hukum. Dulu waktu di sini 2 minggu yang lalu bersama beliau ini kita membicarakan itu. Itu yang harusnya diejawantahkan. Ya. Nah pertama, perlindungan profesi dicederai oleh, saya mengakui bahwa apa yang terjadi itu oleh seniornya sendiri. Apakah itu pendamping? Ya. Apalagi regulasi yang tidak jelas. Sepakat dan terima kasih Komisi 9 bahwa itu tidak boleh lagi SE. Apa itu Satu, SE? surat edaran. Ya, Oke. ya, ya. Kenapa nggak berani turunkan Permenkes? Ada sarjana ekonomi juga kan Itu ya? profesi. Ya, juga itu tercederai oleh regulasi yang dikatakan tadi. Baik. Satu lagi belum selesai itu Iya. baru Iya. perlindungan sosial. Target. Tadi dia bilang. Yang dicari ke rumah sakit itu, beliau juga ketika itu di luar kita ngomong. Ya. Mau ke Pineng, mau ke Kuala Lumpur, mau ke Australia, mau ke manapun juga yang dicari dokternya, baru institusinya. Ya. Sekarang mereka ini terkooptasi di bawah institusi, dibantu oleh para orang ini, bukan semua pendamping. Yang seniornya ini, Anda bayangkan ke kuping kanannya diteriakkan bahwa Anda ini masih butuh, Anda ini masih belajar, Anda ini kalau tidak selesai ini dalam 1 tahun, Anda akan, bukan begitu nih. Itu beban itu Iya, bukan beban. bully lagi. Iya. Itu ada istilahnya saya Ya, lepas pressure yang ngomong, luar biasa. Sudah biasa. Baru kemudian perlindungan hukum. Perlindungan hukum kita nggak usah bicarakan. Nanti kembali ke regulasi. Tetapi 2 perlindungan itu luar biasa penekanannya. Baik. Itu yang tidak pernah secara clear. Makanya saya bilang Tidak SE, pernah secara surat clear. edaran tuh nggak boleh lagi ada dari oke. Kementerian Kesehatan itu, dari oke. BGS itu. Baik. Oke. Itu suatu perbuatan regulator. Regulator ya ini ya, Iya. bukan legislator. Regulator yang tidak responsibility-nya Oke. tidak ada. Oke. Itu terjadi Itu sudah lama tuh ya? Terjadi sudah lama. Oke, saya ke Prof. Chandra Yoga karena sudah lama Itu nih, nggak Prof. benar. Saya harus menyinggung Prof juga yang pernah ada di eksekutif pada saat itu. Ini sudah terdengar sejak lama kan hal-hal seperti ini kan, Prof? Sementara kita bicara ini ada orang WA saya nih. Prof izin ada masukan dari dokter di daerah, dia nggak sebut namanya. Kami dapat 5 sampai 10 juta per bulan dengan 2 SIP. Ini satu. Baik. Ya. Diperlukan standar gaji minimal Prof untuk dokter tolong diomongin di wawancara Baik, TV. baik. Oke, Satu. oke. Yang kedua, dibutuhkan dokter pengganti di klinik AA gitu ya. Ya. Hari ini shift sore jam 4 sampai jam 9 malam. Uang duduk 140.000. Yang tadi dokter bilang tuh. Ya, ini BPJS 2.500 per pasien, umum 5.000 per pasien. Baik. Jadi ini barang real real. yang ada tentang Real. itu. Oke. Itu satu. Kemudian saya jadi lupa pertanyaannya tadi Ya apa? artinya begini, apakah hal-hal seperti ini tidak pernah menjadi godok oleh eksekutif kita dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya? Yang malam ini sebetulnya kita mengharapkan Kementerian Kesehatan tuh hadir di sini. Sudah kita undang juga. Kita sudah undang juga kita ajukan surat permohonan untuk narasumber hadir, tapi satu dan lain hal tidak bisa hadir ya di 2 sisi. Silakan mungkin Prof. Kalau Chandra. Kementerian Kesehatan kita tunggu jawaban dari Kementerian Kesehatan, tapi pada dasarnya kalau dari kacamata saya mau ngomong 2 hal. Katanya Ya. ini sekaligus closing statement. Ya, oke, ini oke. satu ini. Baik. Kalau menurut saya memang dokter ini harus dilindungi, itu jelas Oke. ya. Dan bahkan itu di WHO itu setiap tahun ada sidang, ada resolusi dan salah satu resolusinya menyebutkan bagaimana melindungi dokter dan tenaga kesehatan. Jadi dan perlindungan itu ada 3. Satu perlindungan kesejahteraan tadi sudah disebut, Ya. tapi perlindungan terhadap penyakit juga dan juga perlindungan perlindungan hukum yang mesti dilakukan. Tadi sampaikan juga Hampir sama seperti itu. Itu satu. Tapi yang ingin saya tekankan, apalagi ini ada banyak mahasiswa gitu ya, dokter ini ada sumpah. Oke. Marilah kita sebagai dokter, gitu, kalau saya dibully mewakili dokter, Ya.
bagaimanapun kesehatan pasien itu yang kita utamakan. Itu diutamakan. Prinsip dasar itu harus tetap dijaga. Tapi kan jangan sampai mengutamakan pasien tapi diri kita pun juga Ya enggak. setuju, tapi saya ingin ingatkan kembali kadang-kadang ini dengan berbagai cerita seperti ini, Baik. orang lupa ingat bahwa dokter itu ditugaskan untuk menjalankan sumpahnya untuk menolong Oke, pasien dan Baik. masyarakat. yang Kita ada sudah di mendapatkan depan. poinnya. Prof Chandra, izin Uni silakan. Ya, yang pertama tentu kami sebagai wakil rakyat ya meminta kepada pemerintah, CQ Menteri Kesehatan tentu kesejahteraan perlu ditegaskan. Ya, yang kedua harus ada screening kesehatan mental Baik. Oh, secara berkala. kepada semua Dokter dan tenaga kesehatan. Iya, dokter dan tenaga kesehatan agar kita bisa melihat. Tidak hanya umum ya berarti ya? Iya, fungsinya kan untuk melindungi mereka Iya. dari tekanan-tekanan yang Betul. terjadi di rumah sakit. Baik. Nah, yang ketiga yang kita juga mintakan kepada Kementerian Kesehatan, tata kelola rumah sakitnya harus diberesin. Oke. Ya, tadi disampaikan soal BPJS misalnya kan, banyak loh rumah sakit juga yang fraud. Ya, banyak juga rumah sakit yang Betul. mohon maaf gitu ya, yang ya. main dengan diagnosa Ya. untuk mendapatkan cuan lebih gitu ya, itu juga banyak. Ya. Yang jadi korban dokter loh. Maka tadi disampaikan beliau, Ya. ya rumah sakit dapat banyak, dokternya dapatnya dikit. Baik. Gitu. Nah ini yang juga harus diluruskan dan dibereskan oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Kami dari Komisi 9 DPR RI ya sebagai wakil rakyat tentu harus melindungi Baik. ya setiap warga negara yang tentu saja itu menjadi tanggung jawab kami. Baik, Dokter kami itu adalah siap. warga negara juga bagian dari. Silakan Mas Oke. Hermawan terakhir. Baik, poin dari saya bahwa administrasi rumah sakit dan manajemen pelayanan kesehatan itu bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Maka kami dari pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat ingin mengatakan bahwa tata kelola rumah sakit itu harus dilihat berdasarkan interprofessional collaboration namanya. Tidak hanya dokter, Ya. perawat, bidan, Kesmas dan tenaga kesehatan lain di situ tuh satu kesatuan. Ya. Ketika kita mengikuti flow of services, maka ada part-part pembagian profesi ini. Dan tentu kesejahteraan Baik. dan beban kerja bagian dari hal yang harus kita perhatikan. Untuk itu, pemerintah, Kementerian Kesehatan harus melibatkan Baik. para ahli ini dan ahli kesehatan masyarakat untuk memantau dan mengawal itu. Siap, kita Makasih. sudah mendapatkan poinnya. Jadi pembicaraan kita malam ini, Vi, ini bukan tentang mencari siapa yang salah dan benar. Ya. Tentunya ini adalah Perbaikan untuk, ke depan yang betul, harus. untuk tenaga kesehatan kita, untuk dokter kita supaya mendapatkan kesejahteraan dan beban kerja juga dapat diatur sebaik mungkin sehingga memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Oke, tentunya kita juga duka yang mendalam juga ya kita haturkan malam ini dan harapannya para tenaga medis, dokter, siapapun tadi yang disebutkan oleh Pak Mas Hermawan bisa naik ya kesejahteraan mereka agar mereka bisa menghadapi para pasien dengan lebih baik dan semakin jauh lebih baik lagi. Akhir kata saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan Sampai jumpa.